sahabat cerita Juwita Story. Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap kisah menyimpan luka, harapan, dan keajaiban cinta. Jika kamu suka cerita yang menyentuh hati dan penuh makna, jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan beri like agar channel ini bisa terus berbagi kisah luar biasa. Sekarang mari kita mulai perjalanan hati ini. Sebuah kisah tentang seorang gadis miskin yang hidupnya dihancurkan oleh fitnah, dituduh merusak kehormatan keluarga bangsawan, dan dipaksa menikah dengan pria tua renta. Namun, siapa sangka, takdir ternyata menyimpan kejutan besar dan cinta yang tak terduga. Di sebuah kamar kecil, terletak paling ujung rumah megah milik keluarga Wiratama, tinggal seorang gadis remaja bernama Dara. Usianya baru 17 tahun, tapi wajahnya lebih dewasa dari usianya karena beban hidup yang ia pikul sejak kecil. Dara bukan siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pembantu yang kini menggantikan ibunya bekerja setelah sang ibu jatuh sakit. Sejak kecil, Dara tumbuh bersama ejekan dan tatapan sinis. Anak pembantu, numpang hidup. Itu kata yang kerap ia dengar, tapi Dara tidak pernah membalas. Ia hanya bekerja lebih giat, lebih diam, dan lebih taat. Namun dalam diamnya, ia menyimpan satu rahasia kecil. Dara diam-diam menyukai Raka, anak sulung keluarga Wiratama. Raka, mahasiswa cerdas berusia 23 tahun, yang tak pernah memandangnya rendah. Bagi Dara, senyum Raka adalah cahaya, tatapannya adalah pelindung. Tapi ia tahu, rasa itu harus dipendam, karena dunia mereka tak sama. Hingga malam itu, semua berubah. Dara diam-diam meminjam buku tugas kuliah milik Raka, dan malam itu, ia hendak mengembalikannya secara diam-diam ke dalam kamar Raka. Tapi takdir berkata lain. Saat Dara keluar dari kamar itu, Nyonya Wiratama memergokinya. "Apa yang kamu lakukan di kamar?" "Anakku!" Teriakan itu memecah keheningan malam. Wajah Nyonya Wiratama merah padam, dan tanpa menunggu penjelasan, Dara dituduh telah menggoda Raka. Rumah gempar, pelayan-pelayan berdatangan. Raka hanya diam, tak satu kata pun keluar untuk membela Dara. "Gadis murahan, seperti kamu pantas dihukum. Kau akan menikah dengan Pak Rojak, seorang duda tua dari desa sebelah." Dara terdiam, hatinya runtuh. Langit malam itu terlihat gelap, tapi tidak lebih gelap dari nasibnya. Dan di sudut kamar sempit itulah, Dara hanya bisa menangis dalam doa yang lirih. "Tuhan, jika aku tak pantas dicintai manusia, setidaknya jangan biarkan aku hancur di hadapanmu." Malam itu sunyi, tapi hati Dara berdegup tak karuan. Ia melangkah perlahan menuju kamar. Raka buku tugas kuliah yang tadi ia pinjam tanpa izin harus dikembalikan malam ini. Sebelum ketahuan, ia tahu ini salah, tapi ia tak berniat jahat. Ia hanya ingin belajar dan tidak mau merepotkan Raka. Dara masuk, meletakkan buku di meja, dan hendak pergi. Tapi pintu kamar tiba-tiba terbuka keras. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Itu suara Nyonya Wiratama. Wajahnya membelalak. Dara membeku. Tangannya gemetar. Puro. Saya cuma PLAKK. Satu tamparan keras menghantam wajah Dara. Tubuhnya limbung. "Beraninya kau masuk kamar anakku malam-malam begini, dasar anak pembantu murahan." Tak lama, Raka muncul dari kamar mandi. Terpaku melihat Dara terduduk di lantai. "Ada apa ini, Bu?" tanya Raka, bingung. "Lihat sendiri, anak ini keluar dari kamarmu. Apa dia pikir dia bisa memikatmu hanya karena numpang hidup di rumah kita?" Dara menangis. "Bukan begitu. Saya cuma mengembalikan buku Kak Raka. Saya tidak berniat apa-apa, demi Tuhan." Tapi semua sudah tertutup kebencian, dan Raka hanya menunduk. Bungkam, tidak ada pembelaan, tidak ada keberanian. Seolah diamnya adalah setuju. Keesokan harinya, Dara tak lagi dianggap manusia. Semua pelayan memandangnya dengan jijik. Anak-anak tetangga mencibir, dan keputusan kejam pun dijatuhkan oleh Nyonya Wiratama. "Kalau kau bukan gadis murahan, buktikan nikah sama Pak Rojak, seorang duda 65 tahun, yang masih mau menampung anak rusak seperti kamu." Dara tersentak. "Tidak, saya tidak salah. Saya mohon, tolong." Tapi tak ada yang peduli. Lebih menyakitkan lagi, kabar itu disebar ke seluruh desa. Nyonya Wiratama dengan bangga menyampaikan, anak pembantu itu akan menikah dengan duda tua minggu depan. Biar semua orang tahu, keluarga Wiratama tahu cara membersihkan aib. Desa pun geger. Dara menjadi bahan tertawaan. Harga dirinya diremukkan oleh fitnah dan diamnya orang yang ia cintai. Dalam hati Dara,
Ternyata, satu fitnah bisa menghancurkan seluruh harga diri, dan satu kebisuan bisa membunuh harapan dalam sekejap. Aku hanya ingin mengembalikan buku, hanya itu. Tapi mengapa hidupku yang harus dikorbankan, Raka? Kenapa kau diam saja? Hari itu datang, hari yang tak pernah Dara bayangkan dalam hidupnya. Hari di mana ia dinikahkan secara paksa, bukan karena cinta, tapi karena fitnah yang merusak nama dan hidupnya di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Dara duduk di balik tirai ruang pengantin. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, matanya sembab oleh tangis yang tak berhenti sejak pagi. Ia mengenakan kebaya tua peninggalan ibunya, yang bahkan sudah mulai menguning di bagian kerah. Tak ada perias, tak ada makeup, tak ada keluarga yang mendampingi. Dara hanya ditemani oleh seorang bidan desa yang menenangkan sambil berkata pelan, "Sabar ya, nak. Mungkin ini memang sudah takdir." Tapi dalam hati, Dara tahu, ini bukan takdir. Ini kezaliman. Suara orang-orang mulai berdatangan. Di luar tirai, suara-suara terdengar seperti hujan batu yang menimpa hatinya. Itu tuh, anak pembantu yang katanya godain anak majikan. Iya, katanya sampai masuk kamar malam-malam. Dasar murah, pantesan dikawinin sama duda tua. Cocok. Dara menggigit bibirnya, air matanya mengalir deras. Bukan karena takut, tapi karena hatinya sudah tak sanggup lagi menahan malu. Tak lama kemudian, suara kereta kuda terdengar mendekat. Langkah kaki beberapa pria terdengar berat, seperti menyeret beban. Mempelai pria datang. Semua orang menoleh saat seorang pria turun dari kereta. Ia mengenakan baju adat lengkap. Kepalanya tertutup rapat dengan kain pengantin. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya. "Pak Rojak datang!" bisik warga dengan nada geli. "Lihat tuh, jalannya aja sudah bungkuk." Namun anehnya, pria itu berjalan tegak. Tidak seperti lelaki 65 tahun yang katanya renta. Tapi tak ada yang curiga. Prosesi ijab kabul dimulai. Penghulu membuka acara dengan suara pelan. Semua berlangsung cepat. Dara menjawab dengan suara gemetar, nyaris tak terdengar, "Saya terima nikahnya." Dan semua pun selesai. Tepuk tangan kecil terdengar. Beberapa warga bahkan bersorak tertawa pelan, seolah menyaksikan pertunjukan yang memalukan. Tapi Dara hanya diam. Ia pasrah. Jika ini adalah harga dari sebuah fitnah, maka biarlah ia menebusnya. Sampai akhirnya, momen yang paling ditunggu datang. Sekarang, kita buka kain penutup wajah pengantin prianya. Semua hadirin mulai berdiri. Wajah mereka penasaran dan penuh ejekan. "Lihat nih, wajah Pak Rojak tua renta yang katanya dapat istri muda. Jangan-jangan perlu tongkat buat jalan ke kamar." Dara menunduk, jantungnya berdebar. Ia bahkan tak berani menatap. Tangan penghulu perlahan mengangkat kain penutup kepala sang pengantin pria. Suasana hening. Dan saat wajah itu terbuka, semua mata tertuju pada kain putih yang perlahan dibuka dari wajah sang mempelai pria. Tangan penghulu bergerak hati-hati, seperti tahu bahwa apapun yang akan terlihat akan mengubah segalanya. Detik-detik terasa seperti abadi. Dara menunduk. Ia tak ingin melihat wajah pria yang katanya renta dan berumur 65 tahun itu. Ia hanya ingin hari itu cepat berlalu, agar ia bisa menangis sendirian di malam pertamanya yang kelam. Namun, saat kain itu terlepas sepenuhnya, semua hadirin terdiam. Sunyi. Benar-benar sunyi. Seseorang menjatuhkan gelas di sudut ruangan. Seorang ibu nyaris tercekik oleh air minum yang baru diteguk. Karena wajah yang tampak di balik kain itu bukanlah wajah Pak Rojak. Bukan lelaki tua renta. Bukan pria beruban. Bukan yang mereka ejek diam-diam. Tapi Raka, putra sulung keluarga Wiratama. Lelaki yang seharusnya menjaga nama keluarga, tapi kini berdiri sebagai pengantin pria, menggantikan Pak Rojak. "Raka! Itu Raka!" Sorak panik mulai terdengar dari para tamu. Dara terbelalak. Matanya tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuhnya gemetar, hampir roboh. Kak Raka." Raka menatapnya. Lembut, tegas. Lalu, ia bicara di hadapan semua orang. "Aku tidak bisa membiarkanmu hancur karena kesalahan yang bukan milikmu. Fitnah itu salahku. Karena aku diam. Karena aku takut. Dan karena aku pengecut. Tapi hari ini aku ingin menebus semuanya." Dara menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya seperti runtuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Campuran bahagia, marah, bingung, dan haru. Sementara itu, Nyonya Wiratama berdiri dari tempat duduknya. Matanya membelalak. "Raka, apa yang kau lakukan?" Tapi belum sempat ia melangkah, brak, tubuhnya
Roboh, teriakan terdengar dari pelayan belakang. Nyonya pingsan! Di tengah kekacauan itu, Raka tetap berdiri tenang. Ia meraih tangan Dara, menggenggamnya erat. Aku sudah bicara dengan Pak Rojak. Dia bersedia membatalkan pernikahan dan membiarkanku menggantikan tempatnya. Karena pernikahan ini bukan soal siapa yang tua atau muda. Ini soal siapa yang berani bertanggung jawab. Dara menangis, tapi tak bisa berkata apa-apa. Hari yang seharusnya menjadi kuburannya berubah jadi titik awal dari takdir baru. Hari itu menjadi awal dari semuanya. Awal dari cinta yang diperjuangkan, bukan diminta. Awal dari kehidupan yang penuh duri, tapi tetap dilalui berdua. Setelah akad itu, bukan hanya warga yang geger keluarga Wiratama, juga murka besar. Kau mempermalukan keluarga ini, Raka. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuan Wiratama, ayahnya, saat Raka pulang ke rumah. Nyonya Wiratama, yang baru sadar dari pingsannya, hanya bisa memelototi anak sulungnya dengan kemarahan dan rasa malu yang belum reda. Kau lebih memilih anak pembantu daripada nama baik orang tuamu. Raka tak membalas. Ia hanya berdiri tenang. Ya, karena kali ini aku tidak ingin diam saat yang lemah dihancurkan. Dara tidak salah, tapi kalian semua memperlakukannya seperti sampah. Kalau harus kehilangan segalanya untuk membela dia, aku rela. Dan saat itu juga, Raka pergi dari rumah tanpa membawa apapun, tanpa harta, tanpa dukungan, hanya Dara di sisinya. Dan cinta yang mereka peluk erat dalam kesederhanaan. Mereka menyewa rumah kontrakan kecil di pinggiran desa. Hanya satu kamar, dindingnya masih dari triplek, dan atapnya bocor jika hujan datang. Tapi tidak ada keluhan, karena untuk pertama kalinya, mereka merasa bebas menjadi diri sendiri. Hidup memang tidak mudah, uang sangat terbatas, tapi Dara dan Raka saling mendukung satu sama lain. Cinta mereka diuji, tapi tidak rapuh. Dara memulai dari hal kecil. Ia membuat QQ sederhana warisan resep ibunya, dijual dari pintu ke pintu, di pasar, bahkan dititip ke warung. Awalnya ditolak, diejek, tapi Dara tersenyum dan terus melangkah. Sementara Raka, dengan ijazah kuliahnya, ia menawarkan les privat untuk anak-anak di sekitar kampung. Dibayar seadanya, kadang dengan beras atau pisang. Tapi Raka selalu bersyukur. Rezeki dari kerja keras itu lebih berkah daripada harta yang diperoleh dengan menginjak orang lain. Kata Raka, suatu hari, sambil menatap Dara yang sibuk membungkus kue dengan plastik bekas. Mereka berdua bekerja dari pagi hingga malam, sering makan dengan tempe dan nasi garam. Tapi di balik semua kesulitan itu, ada tawa, ada canda, ada cinta yang tumbuh dengan tulus. Dulu, aku hidup di rumah megah, tapi hatiku hampa, ucap Raka. Sekarang meski kita tinggal di rumah sempit, tapi aku merasa kaya. Dara tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia dicintai bukan karena siapa dirinya, tapi karena hatinya. Keberanian Raka memang membuatnya kehilangan segalanya, tapi dengan keberanian itulah ia menemukan segalanya. Waktu berlalu. Dara kini bukan lagi gadis pembantu yang hidup dalam tirai hinaan. 5 tahun telah lewat sejak hari di mana ia dinikahkan dengan penuh paksaan. Dan 5 tahun pula sejak Raka meninggalkan segalanya demi cinta yang tak dihargai keluarganya sendiri. Hari ini, mereka berdiri di balik etalase toko kue modern di pusat kota. Namanya Dara Rasa, toko kue premium yang dikenal luas karena rasa dan cerita di baliknya. Setiap pelanggan datang bukan hanya untuk membeli kue, tapi untuk merasakan perjuangan di setiap gigitannya. Dara kini menjadi pengusaha muda sukses. Raka membantu mengelola keuangan dan pelatihan sumber daya manusia. Mereka mempekerjakan puluhan karyawan, termasuk para janda, anak putus sekolah, dan mantan napi yang ingin bertobat. Kita diberi rezeki bukan untuk dibanggakan, tapi untuk jadi jawaban doa orang lain, kata Dara suatu hari, sambil mengusap papan nama toko yang selalu ia bersihkan sendiri. Sementara itu, keluarga Wiratama justru hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Bisnis mereka bangkrut, aset disita karena terjerat kasus korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Tuan Wiratama jatuh sakit, dan adik-adik Raka harus berhenti kuliah karena tak mampu bayar. Nyonya Wiratama, wanita angkuh yang dulu menghina Dara, kini berjalan menyusuri trotoar kota dengan wajah lusuh dan hati tak menentu. Suatu siang, pintu toko Dara Rasa terbuka. Seorang wanita tua masuk dengan langkah ragu-ragu. Kepalanya tertutup kerudung kusam, dan tangannya bergetar. Dara yang sedang memotong kue di dapur kecil toko langsung membeku saat mendengar suara pelan itu. Permisi, apakah saya bisa bertemu dengan Dara? Dara keluar. Matanya membelalak, hatinya terhenti sejenak. Itu
Nyonya Wiratama, wanita yang dulu menamparnya, yang memaksanya menikah demi menyelamatkan kehormatan keluarga. Saya mohon maaf. Saya datang bukan untuk mengemis. Tapi, kami butuh bantuan. Suaranya pecah. Semua karyawan menatap bingung. Dara tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wanita tua itu dengan mata tenang dan senyum yang lembut. Lalu ia berkata, "Saya memaafkan ibu, karena saya pun pernah salah. Dulu saya menaruh harapan pada manusia, bukan pada Tuhan. Tapi Tuhan tak pernah tidur. Dia melihat semua dan membalas pada waktunya." Air mata jatuh di pipi Nyonya Wiratama. Tak lama, Raka keluar dari ruang kantor kecil di belakang toko. Ia terdiam melihat ibunya di sana. Hatinya berperang antara luka dan rindu. Lalu ia melangkah pelan dan memeluk ibunya. "Ibu kita masih keluarga, tapi mohon, jangan sakiti Dara lagi. Walau hanya dalam doa." Nyonya Wiratama menangis. Tangannya menggenggam lengan anaknya dengan lemah. Di tengah toko sederhana yang kini menjadi kerajaan kecil mereka, pengampunan terjadi. Bukan karena luka sudah sembuh, tapi karena kebaikan selalu menang di hadapan kebencian. Tangan Tuhan memang tak terlihat, tapi tak pernah tidur. Dan ketika waktunya tiba, bahkan orang yang diinjak paling dalam bisa berdiri paling tinggi. Beberapa tahun setelah toko kue mereka sukses, Dara dan Raka diundang ke acara nasional bertajuk Bangkit dari Luka, Wirausaha dari Nol. Acara itu digelar di Jakarta dan dihadiri oleh ratusan tamu, pemuda-pemudi, aktivis sosial, tokoh publik, hingga pengusaha besar. Mereka berdiri di atas panggung sederhana, tapi kisah mereka menggema sampai ke hati siapapun yang mendengarnya. Dara memegang mikrofon, matanya berkaca-kaca. "Saya adalah anak pembantu yang pernah dianggap hina, dituduh tanpa bukti, dan dipaksa menikah karena fitnah. Tapi lihat, bukan kehinaan yang mengalahkan saya, melainkan cinta dan keberanian. Dan suami saya orang yang memilih kehilangan segalanya demi satu kebenaran yang semua orang tolak, bahwa saya tidak bersalah." Tepuk tangan menggemuruh. Beberapa tamu meneteskan air mata. Kisah Dara dan Raka viral di media sosial dan menjadi inspirasi nasional. Beberapa hari setelah acara itu, banyak orang dari masa lalu muncul kembali. Mereka dulu pernah menertawakan, menghina, membiarkan Dara terpuruk. Kini mereka datang dengan mata menunduk dan wajah penuh penyesalan. Salah satunya adalah Mita, sahabat masa kecil Dara, yang dulu diam saat Dara difitnah, padahal ia tahu kebenarannya. Mita menangis di hadapan Dara. "Aku salah. Aku takut waktu itu. Aku memilih diam, karena aku tidak sekuat kamu. Maafkan aku, Dara." Dara tersenyum dan memeluk Mita. "Takdir Tuhan tidak pernah salah, MIT. Mungkin kalau kamu membela aku dulu, aku nggak akan sampai di titik ini." Sementara itu, Raka menjadi tamu rutin di seminar dan program kemanusiaan. Ia berbicara bukan hanya soal bisnis, tapi soal keberanian, pengorbanan, dan keikhlasan. Kalau kalian hari ini dihina, direndahkan, dan diinjak, jangan balas dengan kebencian, tapi balaslah dengan pencapaian dan doa. Karena tidak semua luka harus disembuhkan dengan pembalasan. Ada luka yang hanya bisa sembuh lewat pengampunan. Dalam perjalanan pulang dari acara seminar, Dara memandang langit sore dari balik jendela mobil. "Kita melewati banyak luka," ya, katanya pelan. Raka menggenggam tangannya. "Tapi luka itu yang ngajarin kita cara berdiri. Karena ternyata takdir yang dulu kita benci, justru takdir terbaik yang Tuhan pilih untuk kita." Hari itu, Dara menyadari satu hal. Ia tidak menyesal pernah dihina. Ia tidak menyesal pernah disakiti. Ia hanya bersyukur karena Tuhan tidak pernah tidur. Waktu terus berjalan, dan luka yang dulu menganga kini perlahan sembuh, meski bekasnya tak pernah hilang. Kini, Dara dan Raka dikenal sebagai pasangan inspiratif. Kisah cinta mereka yang diawali dari fitnah dan air mata, kini viral di media sosial. Dari seorang anak pembantu dan pejuang cinta yang ditolak keluarganya, kini mereka menjadi contoh bahwa cinta sejati tak lahir dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk memilih yang benar. Dara menulis sebuah buku, judulnya Menyayat Hati, pengantin yang tak diinginkan, tapi dipilih Tuhan. Buku itu menjadi bestseller nasional, bukan hanya karena kisahnya menyentuh, tapi karena di dalamnya ada pesan tentang harapan, kesabaran, dan keadilan Tuhan yang tak pernah tertidur. Kini, mereka hidup di sebuah rumah kecil di lereng bukit. Tidak mewah, tapi tenang. Tidak luas, tapi penuh tawa. Di tengah taman kecil yang dipenuhi bunga matahari, seorang anak perempuan berlari kecil mengejar kupu-kupu. Namanya Harumi, yang artinya cahaya damai. "Harumi, sini!" Sayang panggil Dara sambil tersenyum. "Aku ingin Harumi tumbuh sebagai anak yang tahu bahwa hidup itu kadang tak adil,
tapi Tuhan selalu adil. Raka memeluk Dara dari belakang. Terima kasih, karena tidak menyerah waktu dunia melukai kita. Dara menjawab pelan, terima kasih juga, karena memilihku saat semua orang membuangku. Jika kau pernah dihancurkan oleh fitnah dan kebencian, bersabarlah, sebab tangan Tuhan tak pernah tidur.